Bagaimana cara manusia bernafas? Tahap pernafasan terdiri atas inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau eksalasi. Pada inspirasi atau inhalasi, udara masuk ke dalam saluran pernafasan, sedangkan pada ekspirasi atau eksalasi, udara keluar dari saluran pernafasan. Tahap inspirasi atau inhalasi yang pertama, diafragma atau otot pemisah rongga dada dan rongga perut berkontraksi sehingga menjadi rata atau mendatar. Tahap yang kedua, otot interkostalis, yaitu otot yang merupakan lapisan luar dari otot yang menghubungkan tulang antar rusuk berkontraksi. Tahap yang ketiga, tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Yang keempat, rongga dada membesar. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan permukaan diperluas. Tahap yang kelima, udara mengalir ke dalam paru-paru sebagai akibat tekanan udara di rongga dada menurun. Selanjutnya, tahap ekspirasi atau eksalasi merupakan kebalikan dari tahap inspirasi. Tahap ekspirasi dimulai dengan diafragma berelaksasi. Ini diafragma atau otot sekat antara rongga dada dan rongga perut kembali ke bentuk normal, yaitu berbentuk lengkung. Ini dalam bentuk lengkung. Otot interkosta eksternal atau otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk akan tenggelam ke bawah dan ke dalam sehingga menekan rongga dada bagian depan. Volume rongga dada menjadi lebih kecil sehingga volume paru-paru ikut menjadi lebih kecil karena jaringan paru-paru bersifat elastis. Terakhir, udara keluar dari paru-paru karena tekanan dalam rongga dada lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Udara masuk ke dalam sistem respirasi melewati hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju ke alveoli, tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Udara pertama kali masuk melalui lubang hidung. Rongga hidung dilapisi dengan silia, membran mukus, dan kapiler-kapiler darah. Di rongga hidung ini, udara diserap oleh silia, dilembabkan oleh membran serta dihantam oleh darah. Udara kemudian bergerak menuju faring yang merupakan jalan utama masuknya makanan dan udara. Udara kemudian terus lari. Di ujung faring terdapat epiglotis. Ketika menelan sesuatu, epiglotis akan melipat ke bawah, menggerakkan makanan untuk masuk ke dalam esofagus. Pita suara melekat pada laring. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus. Struktur tulang rawan pada trakea menjaga trakea agar tidak ambruk. Paru-paru beri alveoli dan kapiler-kapiler darah. Bernafas dapat terjadi akibat paru-paru yang mengembang dan berkontraksi. Dari bronkus, udara kemudian melewati bronchiolus yang kemudian diteruskan ke alveolus. Alveolus diselubungi oleh kapiler-kapiler darah dan terdiri atas ribuan lapisan tunggal sel alveola. Di dalam sel inilah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi. Jadi, jalur udara masuk ke paru-paru melewati hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveoli.
Melalui proses difusi, oksigen dari udara luar di alveolus pindah ke kapiler darah, dan karbon dioksida dari kapiler darah pindah ke alveolus. Proses inilah yang disebut sebagai respirasi.